Jadi, untuk menjadi seorang yang beruntung, unggul, dan sukses, kita harus pintar melihat peluang. Peluang datang tidak berkali-kali. Kadang cuma satu kali. Paling banyak dua kali. Tergantung bagaimana kita memaknainya. Mengambil lalu mengeksekusinya. Ini adalah bagaimana cara untuk kita bisa jeli melihat peluang. Dan bahkan menciptakan peluang kita sendiri. Dengan menggunakan mindset atau pola pikir peluang itu. Untuk melihat dan menciptakan peluang baru, adakah alat yang harus kita miliki? Jawabnya ada, yaitu sebuah pola pikir peluang. Saya akan coba ilustrasikan pola pikir peluang ini sama dengan sudut pandang peluang. Ini adalah satu dari banyaknya trik dan mari kita bahas. Bagaimana kita bisa berpikir? Saat angin perubahan bertiup, sebagian orang membangun tembok dan sebagian orang lagi akan membangun kincir angin. Cara berpikir kita mempengaruhi kita dalam melihat sebuah peluang. Walaupun kita menggunakan sudut pandang yang kita rasa tepat, mungkin saja kita malah tidak melihat peluang itu. Karena apa? Kita belum mempunyai pola pikir tentang apa itu peluang. Ini adalah contoh yang dapat kita amati di sekeliling kita. Ini adalah pekerjaan yang sangat erat memerlukan penerapan pola pikir peluang itu, yaitu investor, pengusaha, dan politikus. Orang-orang yang bergulat di bidang tadi adalah orang-orang yang sangat optimis. Mereka sangat cekatan serta mampu melihat peluang yang tampak segalanya sesuatu berjalan sangat buruk di mata mereka. Kekacauan, kecemasan, ketidakstabilan, dan bahkan krisis bisa menjadi lahan subur untuk menciptakan sesuatu yang baru serta menarik. Antara pengusaha, investor, dan politisi, mereka akan menyamakan pola pikir mereka, yaitu tentang rasa ingin tahu yang sangat tinggi, super teliti, sangat cepat, serta tepat, proaktif dalam mencoba hal-hal baru. Mereka terus mencari peluang, rela melakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk mengarah kepada sesuatu yang dia yakini benar, dan siap bertindak ketika sesuatu yang menguntungkan datang. Pola pikir mereka memungkinkan mereka melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Pola pikir pemula selamanya. Dalam pemikiran pemula ada banyak kemungkinan. Dalam pemikiran ahli hanya sedikit kemungkinan. Pola pikir kita harus mengacu pada pola pikir keterbukaan. Ketika kita pada posisi pemula, saya pastikan kita tidak tahu apa-apa. Yang harus kita kerjakan ya dan lakukan adalah mencari sebanyak mungkin informasi. Contohnya begini. Pernah Anda melihat seorang bayi? Anda bisa perhatikan ketika kita memberikan barang di sekelilingnya, entah itu barang yang aman, bahkan barang yang berbahaya, bayi tersebut saya pastikan akan mencoba mengambilnya, akan menyentuhnya, melemparkannya ke kanan, ke kiri, bahkan mencoba menelannya. Dari bayi itulah yang akan saya coba ilustrasikan tentang apa itu pikiran terbuka ketika sedang melakukan eksplorasi. Ini contoh kedua. Coba kita pikir bersama. Kita sedang di daerah baru seperti Rusia. Pastinya kita akan tidak sabar makan makanan daerah itu. Memakai baju Rusia, terus kita mencoba mencari-cari tempat yang notabene asik dan menarik untuk dikunjungi. Pastinya perasaan ingin tahu segalanya tentang Rusia itu sangat meledak-ledak. Rasa takjub itulah yang akan membuat pertanyaan, apa yang terjadi dan mengapa demikian? Namun, ketika kita makin jauh belajar dan membangun keahlian, kita akan secara alamiah akan sedikit menjelajahi. Proses membangun keahlian ini bisa menjadi jebakan. Jadi kita harus tetap memaksa diri kita agar pandangan pemula tetap terbuka lebar. Seorang ahli yang penuh perhatian. Seorang ahli adalah orang yang telah melakukan semua kesalahan yang bisa dilakukan dalam bidang yang sempit. Sekedar menjadi penasaran saja tidak cukup. Tetap santai saja sampai kita mendapatkan polanya, di mana itu memerlukan basic skill atau pengetahuan dasar yang akan memandu kita menjadi ahli. Satu perbedaan orang ahli adalah mereka mampu membuat hipotesis atau pernyataan sementara tentang apa yang terjadi. Mereka dapat mudah mengidentifikasi
pola-pola acak atau membingungkan daripada orang yang awam. Tentu apa yang terjadi, Anda bisa melihat profesi atau pekerjaan seorang analis data, seorang trader, atau seorang investor. Yang Anda lihat atau saya lihat, grafik naik turun acak tidak beraturan. Tetapi yang mereka lihat itu adalah tren harga, tentang level support, resisten, dan alat indikator lainnya. Bahkan mereka mampu merasakan emosi trader lain. Tetapi kalau kalian belum pernah melihat seorang trader memainkan permainannya, saya akan ajukan kalian untuk membayangkan seorang pemain catur. Bagaimana pemain catur itu di setiap gerakannya adalah sebuah strategi. Dan ketika mereka melihat papan catur, mereka melihat medan pertempuran. Tetapi kalau kalian atau saya yang melihat, itu ya kayak antara kotak hitam dan putih saja. Para ahli dapat melihat apa yang terjadi meskipun tampak kacau. Bagaimana kita melihat sebagai pemula dan ahli? Ini yang akan kita dapatkan adalah keinginan yang kuat untuk mengeksplor dan belajar. Kemampuan untuk menangani bahkan memanipulasi keadaan. Bereksperimen secara proaktif. Observasi adalah ilmu yang positif. Eksperimen adalah ilmu yang aktif. Tidak yakin, takut membuat keputusan yang salah, mengkoreksi dan melihat lagi apakah ini sudah benar. Apakah resikonya sepadan dengan keuntungannya. Yang hanya bisa kita lakukan adalah bereksperimen dengan situasi itu. Kelumpuhan analisis, bahkan ketidakpercayaan kita, penanggulangan ketakutan. Kembali lagi ya, kita harus bereksperimen dan mencoba kepada diri kita sendiri. Bereksperimenlah dan mulai dengan data yang kecil sampai kalian menemukan keyakinan dan sampai berhasil. Di dalam kita menguji asumsi kita sendiri, bisnis yang besar atau impian yang besar itu sering menggunakan pola eksperimen ini dengan menggunakan rencana terlebih dahulu. Pola pikir yang didorong oleh hipotesis dapat memandu kita dalam menemukan kepercayaan diri. Pikiran yang siap. Kesempatan berpihak pada pola pikir yang siap. Untuk menemukan dan mengejar peluang, sangat penting bagi kita berada di tempat dan waktu yang tepat. Untuk itu, Anda harus siap dalam melakukan pergerakan. Tetap santai, tidak usah terburu-buru, tetapi jangan juga terlalu lama. Sebelum memulai dan mengejar peluang yang tampak tepat bagi kita harus melengkapi diri kita dengan sudut pandang pola pikir peluang. Mana yang tepat dan sesuai dengan kita.